Shalom Bethlehemers. Happy Mother's Day to all moms. Baik mama kandung, mama sambung, mama angkat, mama rohani. Semua moms yang ada di ruangan ini, di Bethlehem Hall, baik yang ada di depan saya maupun yang ada di balkon. Happy International Mother's Day. Mari kita berikan aplaus kepada semua para ibu yang luar biasa. Jadi kalau ada suami-suami anak-anak yang datang bersama mama-mamanya coba dikasih peluk dan cium. Saya udah tadi pagi sama suami saya jadi gak usah kemari Pak. Happy Mother's Day sekali lagi. Tadi Pastor Yenti sudah jelaskan ya kepada Bethlehemers semua kenapa kita rayain Mother's Day di bulan Mei ini. Karena memang International Mother's Day ada di bulan Mei minggu kedua. Ya, oleh sebab itu karena memang nilai kita adalah family is priority, keberadaan kita tentu saja sangat berarti. Bethlehemers terdiri dari Bapak Ibu, saudara-saudari semua sampai anak-anak kita. Bulan Juli kita fokus sama anak-anak, bulan Oktober kita fokus sama anak-anak youth. Jadi di kesempatan International Mother's Day kita mau merayakan para ibu. Amin. Perlu gak nih dirayain? Perlu ya. Karena mama kita selalu ada buat kita dan selalu kita cariin, betul gak? Oleh sebab itu kita hari ini merayakan semua perempuan yang luar biasa di tempat ini. Semua para ibu, para perempuan yang terus menabur kasih dan hidup mereka untuk orang lain. Saya sendiri adalah seorang ibu. Ibu dari 2 anak kami. Satu perempuan, satu laki-laki, mereka anak-anak yang luar biasa, sudah pada gede semua. Tapi saya juga punya pergumulan, karena mereka adalah anak-anak yang tumbuh di kebudayaan barat, karena waktu mereka ada di Australia mereka masih kecil. Sehingga akhirnya kadang-kadang sering kelas sama mereka karena cara berpikir yang berbeda. Karena saya kan emak-emak banget. Orang Indonesia gitu ya, sementara mereka bertumbuh sebagai remaja yang punya kiblatnya ke barat gitu. Semua mama pasti punya pergumulan, betul gak? Tapi saya di sini berdiri sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan yang juga mau belajar dan melayani bersama banyak para ibu yang ada di tempat ini. Untuk mendengar cerita mereka dan belajar dari mereka. Dan hari ini saya tidak datang dengan semua jawaban. Saya datang untuk belajar bersama para Bethlehemers semua. Saya juga punya seorang mama. Tapi mama saya udah bersama dengan Tuhan Yesus. Beliau dipanggil pulang waktu zaman COVID tahun 2021. Dan mama saya itu seorang yang luar biasa, pekerja keras. Seorang pejuang buat keluarga. A homemaker, a family maker. Berjualan dari subuh bangun sampai siang, mengerjakan segala sesuatu untuk bisa membiayai keluarga. Karena pada saat itu papi saya lagi gak punya kerjaan tetap. Jadi saya ngebayangin sekarang mami saya kuat karena saya melihat teladan dia. Seorang mami yang sayang sama anak-anaknya, bukan dengan cara yang kelihatannya harus lemah lembut. Enggak, mami saya orangnya keras. Tapi saya merasakan kasih sayangnya. Waktu saya melihat perjuangan dia. Seorang wanita yang kuat seperti mami saya. Tapi ada lagi. Para wanita di sisi yang lain. Yang mengalami perubahan dalam kehidupannya. Begitu masuk di dalam fase menjadi seorang ibu. Motherhood is not easy. Menjadi mama gak gampang Bapak Ibu saudari semua. Tadinya seorang gadis yang mungkin paling cantik, paling modis, paling dikejar-kejar sama banyak pria. Gadis yang memang mungkin wow keren banget. Tapi begitu jadi mama hilang semuanya. Wah, struggle terjadi. Mulai dari baby blues. Gak pernah jadi mama soalnya sebelumnya gitu untuk anak pertama.
rasanya hidup gak seperti dulu bebas. Sekarang setiap saat mesti bangun. Saya ingat dulu, saya masih gadis, tidur bangun seenaknya saya. Kadang-kadang beker nyala, sayanya masih tidur. Tapi begitu jadi mama, anaknya sedikit, langsung bangun. Seolah-olah Tuhan kasih saya nelen alarm. Ya, begitu punya anak, nggak bisa tidur nyenyak lagi. Banyak di antara para ibu kemudian mengalami kehilangan jati dirinya. Dan perlahan-lahan rasa frustrasi itu kemudian berubah menjadi kepahitan. Kita melihat dua sosok perempuan yang berbeda, mama saya dan struggle para ibu. Tapi respon mereka berbeda. Mama saya jalan terus, mami tidak melihat semua itu sebagai suatu beban, tapi dia berjuang. Walaupun sama-sama wanita, tetapi responnya berbeda. Dan saya terus bertanya, bedanya di mana sih? Pernah ada yang memikirkan hal itu? Saya rasa banyak dari kita merasakan beban berat itu, terutama para wanita. Karena begitu banyak tanggung jawab seorang ibu yang tidak terlihat. Harus ditanggung sendiri. Enggak ada yang tepuk tangan karena cucian udah beres dilipat. Enggak ada yang bersorak-sorai dan ucapin terima kasih banyak ya mam, bawa bunga gitu, beres cuci piring. Enggak ada yang posting, makasih ya mam dapurnya udah beres gitu. Kadang-kadang ada yang terpaksa wanita masukin status WA ataupun curhat di Facebook karena saking enggak ada yang engeh kerja kerasnya ya. Jadi jangan cepet-cepet judge ya kalau ada mama-mama lagi curhat ya. Enggak banyak yang melihat. Beban pikiran, beban emosi, perhatian kecil yang terus diberikan dan doa-doa yang dinaikkan diam-diam setiap hari. Dan sementara itu dunia terus memberitahu seperti apa ibu yang baik. Tips menjadi ibu yang baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ibu teladan harus seperti ini, harus seperti itu. Seperti apa keluarga yang berhasil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai akhirnya pertanyaan itu muncul di benak para ibu. Apakah saya mampu? Apakah saya sudah cukup melakukan yang terbaik? Apakah saat ini saya gagal? Kemudian kita datang kepada firman Tuhan. Amsal 31 ayat 25 dan 30 katakan begini. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat-ayat ini. Dan apa yang tidak dikatakan. Tidak dikatakan perempuan yang tidak pernah lelah. Tidak dikatakan perempuan yang anaknya selalu berhasil. Tidak dikatakan perempuan yang hidupnya terlihat sempurna di mata orang lain. Yang dikatakan adalah istri yang takut akan Tuhan. Bukan performa, bukan kesempurnaan, tapi akar dari kehidupan. Dan ini menjawab pertanyaan saya tentang perbedaan yang saya lihat. Mami saya nggak berjalan dengan kekuatannya sendiri, walaupun dia pikir saat itu dia kuat. Saya percaya seorang ibu diberi modal oleh Tuhan, yaitu kasih kepada anak-anaknya, kasih kepada keluarganya. Seorang ibu punya iman bahwa waktu dia berjuang akan ada harapan. Ada sumber yang terus ia datangi untuk dia dapatkan kekuatan yang baru. Para ibu, sebelum engkau
menjadi seorang ibu, engkau adalah anak perempuannya Tuhan. Identitasmu tidak dibangun di seberapa baik anak-anakmu hari ini. Tidak dibangun di atas ekspektasi orang lain. Tidak dibangun di atas kemampuanmu untuk mengatur semuanya. Identitasmu dibangun di atas kasih karunia. Dan ketika identitas itu aman, ada hikmat yang tersedia. Firman Tuhan berkata hikmat datang dari Tuhan sendiri. Dan dia memberikannya kepada siapapun yang memintanya dengan murah hati tanpa menghakimi. Bukan hanya kepada para ibu, tetapi pada kita semua yang meminta kepada Tuhan. Itulah perbedaan yang saya lihat. Bukan bahwa ada ibu yang lebih kuat dan ada yang lebih lemah. Tetapi ada yang mau belajar untuk terus kembali kepada sumbernya. Dan ada yang mencoba menanggungnya dengan kekuatan sendiri. Hikmat bukan membuat hidup kita penuh, tetapi membuat hidup kita terarah. Dan ini berlaku kepada semua orang. Namun, teori itu mudah disampaikan. Yang saya mau kita lakukan hari ini adalah belajar bagaimana ini dapat terlihat dalam kehidupan nyata. Dalam musim yang berbeda, dengan tekanan hidup yang berbeda pula. Saya mau mengundang 3 orang ibu yang mau berbagi bersama kita hari ini. Saya panggilkan Ibu Yuni, Tan Yuni Setiawan. Mama 3 orang putra yang sudah menikah, 2 orang. Dan 1 orang menjelang pernikahannya. Sudah punya 4 orang cucu, sekarang punya panggilan sayang dari cucu-cucunya Nai-Nai. Kita panggil ya, Nai-Nai Yuyun. Udah ada di belakang saya. Tepuk tangan Bapak Ibu. Beliau adalah seorang ketua live di wilayah Bogor Timur. Silakan duduk Nai-Nai. Udah jadi oma tapi gak kalah gaul ya. Yang kedua Ibu Yeni Setiawan. Mama yang merupakan orang tua tunggal bagi 2 putra yang sudah besar. 1 sudah kerja di Jakarta, 1 kerja di Bogor. Freelance karena seringkali ambil waktu untuk membantu mama di usahanya di pasar. Ibu Yeni melayani sebagai ketua live juga di wilayah Bogor Tengah. Udah ada di situ. Tepuk tangan Bapak Ibu. Dan yang terakhir kita panggilkan Cici Sarah. Cici Sarah Juliana adalah mama 2 orang putra yang sudah beranjak remaja. 1 sudah kuliah di tingkat pertama, yang 1 masih di kelas 9. Cici Sarah melayani sebagai guru Life Kids. Mama-mama pasti kenal sama Cici Sarah ya. Oke. Terima kasih buat waktunya mama-mama sudah datang ya. Oke, kita akan mulai ngobrol sama mereka ya Bapak Ibu ya. Tenang, ini tetap ada kebenaran firman Tuhan yang bisa kita terima dari ngobrolan kita ini. Oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang hadir harus mendukung ibu-ibu kita ini. Mereka bilang di belakang grogi nih. Biarin aja, maju terus, pantang mundur. Oke, nah menurut mama-mama nih, coba ceritain dalam 1 kalimat mama-mama ini, mama yang seperti apa sih? Coba kita mulai dari yang senior dulu dong ya, yang warna rambutnya paling asik. Silakan Ciyun. Ya. Saya sebagai ibu dan sebagai oma, saya tetap mau jadi pendoa buat anak-anak, cucu-cucu keturunan saya. Wow. Ya. Ibu pendoa, mantap banget. Bagaimana dengan Cieni? Pertanyaannya kan Menurut saya mama yang seperti apa menurut sih? saya mama yang menyayangi anak-anak saya, dan saya seorang ibu yang bekerja keras, mengurus rumah tangga juga, mengurus anak-anak juga. Setiap anak-anak curhat ya harus menjadi pendengar yang baik. Amin. Berdoa untuk mereka. Yes. Thank you Cici. Ya. Bagaimana dengan Cici Sarah? Oke, karena masih baru saya jadi mamanya, jadi saya sempat tanya dulu sama suami, sama anak-anak. Gitu ya? Mama yang apa? Mama. Terus kata suami, aku ya kamu mama yang gercep katanya gitu. Gercep, ya. Kelihatan sih, kelihatan. Iya. Kalau kata anak saya yang pertama, Michael, mama yang penuh kasih sayang, mama yang pinter katanya gitu. Iya. Terus kalau buat Steven, baik.
Itu aja dia mah, baik satu kata. Beda anak beda gaya ya. Iya, dan menurut saya setelah saya pikirkan gitu ya bahwa sepanjang saya jadi mama berarti satu kalimat itu I am a blessed mom gitu ya. A blessed mom. Aku Weh. mama yang diberkati lah sama Amin, Tuhan. amin, amin. Semua yang kita dapatkan dari keluarga adalah berkat dari Iya. Tuhan ya. Luar biasa ya, tepuk tangan dong buat jawaban ibu-ibu kita nih. Seorang pendoa, seorang pekerja keras, seorang yang diberkati Tuhan. Kita punya versi kita tentang siapa kita sebagai mama ya. Tapi semuanya itu di mata Tuhan berharga. Amin. Oke, sekarang kita tanyakan pertanyaan yang kedua nih. Ada begitu banyak ekspektasi di luar sana. Ya tadi saya udah sebutkan ya. Kayaknya ada tips untuk jadi mama yang the best gitu ya. Dan mungkin juga dari dalam diri kita sendiri. Kita punya kira-kira definisi mama yang baik itu seperti apa kan. Nah pernah nggak ada momen di mana mama merasa itu terlalu berat tuntutannya gitu. Terus apa yang paling membantu mama untuk melewati semua tuntutan itu gitu. Oke, kita mulai dari yang paling muda aja. Gantian. Oke. Yang paling berat kali ya. Mungkin pas pertama jadi mama kali ya. Jadi aku kan orangnya agak perfeksionis ya. Agak Agak ya. perfeksionis. Dan pas awal nikah terus hamil gitu dan aku memutuskan sama suami bahwa yaudah deh aku jadi ibu rumah tangga aja, di rumah aja gitu, nggak kerja lagi gitu. Nah itu suatu keputusan yang besar gitu dan sebagai orang yang perfeksionis tadi, aku juga jadi nggak terlalu percaya sama orang gitu ya, sama membantu, sama babysitter, nggak mau tuh. Jadi aku pegang anak sendiri. Pengennya semua harus di mata aku semua gitu ya. Kelihatan. Dan ya pasti jadi mama capek ya ibu-ibu, benar? Bener. Iya, capek, lelah gitu. Terus dunianya kan anak-anak. Terus zaman dulu belum ada WA ya Pastor Yanti ya. Kalau waktu saya punya Michael Baby tuh. ya. Dia benar-benar anak terus dan ngerasa kudet banget gitu ya. Kurang update. Iya kurang update gitu. Terus ngelihat teman-teman ya S1, S2, S3 gitu ya. Terus udah gitu kerja, berkarir, terus hang out, kesana kesini gitu bisa senang. Gue kok gini-gini aja ya di rumah gitu. Sampai teman aku sempat ngomong, beneran lo Sar jadi ibu rumah tangga gitu. Ngelihat kuliahnya kali toh-tohan gitu ya, belajar gitu. Tapi pas udah lulus gitu terus kerja terus di rumah gitu. Jadi mungkin itu berat kali ya. Ada saatnya saya ngerasa pengen nangis gitu. Kok gue ketinggalan banget ya, kok gue gak bisa kok dunia gue cuma anak doang gitu ya gitu maksudnya. Tapi balik lagi yang untung mensupport adalah suami ya. Jadi para suami ya support Suami-suami. istri-istrinya yang ada di rumah itu bukan manja-manja atau gimana. Kadang emang itu kan pengorbanan besar ya, Iya. maksudnya udah sekolah, udah kerja gitu ya. Cuman emang ya udah prioritasnya apa ya anak dulu gitu. Kembali ke rumah, makanya suami sangat support gitu ya. Jadi kalau lagi down dia menghibur, membantu juga. Dan juga balik lagi bahwa ya ini kan hidup kan pilihan dan ini adalah pilihan saya gitu untuk ada di rumah. Dan mungkin ini adalah kehidupan yang mungkin diharapkan oleh ibu-ibu yang lain gitu. Yang mungkin mau di rumah tapi gak bisa. Ada yang mau tapi gak bisa, ada yang bisa tapi gak mau. Nah saya mau terus bisa gitu. Jadi ya dinikmati aja gitu, belajar kayak gitu. Menyadari bahwa keputusan kita ada konsekuensinya ya. Iya benar. Dan apapun itu adalah yang terbaik buat keluarga Iya, ya. betul. Puji Tuhan, thank you Sarah. Ah. Nah, Cici gimana Cieni? Apa momen terberat Cici dan bagaimana mengatasinya? Kasih momen terberat. Saya itu single mother. Jadi merangkap mama, papa. Jadi segala sesuatu keputusan saya ambil ya saya sendiri. Ya bertanya juga sama Tuhan. Jadi setiap apa yang menjadi, karena saya segala sesuatu saya harus ambil keputusan sendiri. Kadang-kadang ini juga jawabannya apa gitu ya. Bingung ya Ci? Iya, nggak ada tempat bertanya. Kalau saya cerita sama teman kan ada batasannya, ya. Iya.
Jadi ya saya bertanya sama Tuhan. Ya Tuhan kan nggak menjawab langsung, oh jawabannya ini. Nanti kaget saya, Tuhan jawab ini, kaget saya. Langsung Tuhan jawab gitu, ada suaranya, kaget saya. Oh, tapi Tuhan memberikan saya kemudahan-kemudahan gitu. Saya tahu itu kemudahan-kemudahan itu jawabannya Tuhan. Saya tidak mengalami kesulitan yang membuat saya itu bahwa itu sulit gitu, enggak. Tapi buat saya itu Tuhan jawab, Tuhan sudah kasih. Ini kamu bisa lakukan. Jadi saya jalani setiap apa yang saya lakukan, tentu juga saya bertanya sama anak-anak gitu ya. Jadi saya pikir Tuhan itu memang selalu ada di dekat saya. Saya itu kalau di rumah sendiri, saya lebih banyak di rumah sendiri. Di rumah sendiri, anak-anak kan punya kegiatannya sendiri, punya pekerjaannya sendiri. Kadang-kadang kalau di rumah sendiri itu ada rasa juga takut. Takut apa, Ci? Takut sendiri. Oh, takut sendiri. Takut sendiri. Tapi saya berusaha buang itu semua rasa takut saya. Ya saya setel lagu rohani, dengar firman Tuhan, mencari kesibukan di rumah, apa yang bisa saya kerjakan. Sudah berapa tahun kok Adek dipanggil pulang sama Tuhan? Oktober ini 6 tahun. 6 tahun, cukup lama ya. Perjalanan waktu 6 tahun saya belajar menjadi bapak yang baik, mama yang baik buat anak-anak. Meskipun memang anak-anak udah dewasa. Anak-anak udah bisa mengambil keputusannya juga sendiri gitu. Tapi tetap kita bicarakan bersama-sama apa yang menjadi masalah anak-anak, masalah saya, kita bicarakan bersama-sama. Jadi yang berat memang mengatasi kesendirian ya, Ci ya. Karena iya. selalu bersama-sama sama Adek ya. Iya, dulu ada teman ngobrol. Kalau ada apa kan bisa ngobrol berdua. Iya. Ada masalah apa, biarpun kadang-kadang nggak sepaham, marah gitu kan. Tapi kan tetap aja marah suami istri, antar juga 5 menit udah balik lagi kan. Iya. Itu seperti begitu. Sekarang ya semua sendiri. Iya, puji Tuhan. Karena dekat sama Tuhan jadi bisa melewati. Amin, iya itu. Puji Tuhan. Amin, amin. Thank you, Cici. Ya. Haleluya. Sekarang giliran Nay, cerita Nay. Apa nih yang paling berat buat Nay? Yang paling berat ya. Mm-mm. Yang baiknya dulu dong. Oh silahkan. Puji Tuhan saya punya anak 3 laki-laki ya. Tapi puji Tuhan anak saya baik semua. Amin. Dari kecil nurut mereka sama mama. Jadi makanya mamanya jadi queen. Oh yes, the queen of the house. Ya. Tapi gitu mereka dewasa, mereka udah punya pilihan hidup gitu kan. Ada sedikit asumsi saya, wah nih ntar lagi anak gua married nih. Weh. Apa nih? Tapi ternyata ya Tuhan itu baik karena mereka pasangan dari Tuhan ya. Yeah. Seiman, sama-sama pelayanan jadi mereka juga baik sama saya. Oke. Tetap saya sebagai ibu yang berdoa untuk anak-anaknya lah. Ya siap. Ya. Jadi waktu berat itu waktu mikirin anak mau nikah, saya punya saingan katanya. Karena anaknya cowok semua Bapak Ibu ngerti lah ya. Biasanya yang paling cantik, yang paling disayang. Sekarang ada orang lain yang akan menjadi perhatian dari anak-anaknya. Apalagi memang secara maksudnya keluarga, Cici kan ke gereja belum semua gitu ya. Iya, papahnya belum ikut ke gereja. Iya. Ya jadi ya itu. Jadi figur anak-anak tuh sangat penting buat Iya. Ciyun ya. Iya. Puji Tuhan. Tapi udah bisa melewati karena melihat ternyata jodoh yang dari Tuhan itu menolong Ciyun untuk melihat, mantu-mantunya ternyata adalah anak-anak perempuan yang dikirimkan Tuhan buat Ciyun. Amin. Iya ya? Iya. Puji Tuhan. Saya udah dapat contekannya soal. Oke, thank you Ciyun, thank you Cieni dan Sarah untuk pertanyaan yang pertama ya. Kita masuk kemudian pertanyaan yang kedua ya, tadi kan mengenai pendapat mama-mama seperti apa. Yang ketiga nih, buat Sarah nih ya, kembali lagi buat ibu muda kita. Sebagai stay at home mom yang tadi jadi sebenarnya jadi pergumulan, apa hal yang mungkin paling tidak terlihat atau rasanya kurang dihargai dari peran ibu di rumah gitu?
Gimana Sar? Iya. Sebenarnya kalau ngerasa nggak dihargai sama suami sama anak-anak ya, saya nggak pernah merasa tidak dihargai ya. Puji Mereka Tuhan. nggak ada di sini soalnya. Ya, mereka menghargai lah ya. Terus kalau yang nggak terlihat mungkin ya bukan apa yang kita kerjakan karena pasti kelihatan lah ya. Mungkin lebih ke sebagai wanita, ibu-ibu itu di pikiran gitu ya. Karena kita, pikiran emak-emak kayaknya semua dipikirin gitu ya. Besok masak apa pagi, bekal sekolah apa, siang nanti apa, malam apa gitu. Terus bajunya besok apa, anak gitu ya. Semua dipikirin, sekolah anak dipikirin, kesehatan keluarga dipikirin, keuangan juga kan dipikirin ya. Gimana ngatur keuangan. Kalau misalnya suami aku kan kerja ya, jadi gaji gitu. Jadi harus cukup 1 bulan itu. Makin menipis tapi tiba-tiba harus ada bayar apa gitu. Gimana caranya buat ngatur supaya tetap tercukupi 1 bulan gitu. Nggak boleh pinjol ya ibu-ibu, nggak boleh ya. Harus diatur sedemikian rupa supaya cukup gitu. Itu kan semua dipikirin ya, masa depan anak dipikirin. Anaknya baru TK udah mikirin nanti kuliahnya di mana ya, biayanya cukup gak ya. Pikirnya Sekarang panjang. TK aja masuk segini, nanti kuliah berapa, kali berapa inflasi, semua dipikirin gitu ya. Sama komen-komen teman-teman mungkin ya ada yang menyakitkan gitu mungkin. Ya anaknya kurus ya mamanya tambah gendut gitu kan itu dipikirin juga ya. You Ya are kan? not alone. Iya, iya maksudnya kayak begitu semua ada dalam pikiran mama-mama, ibu-ibu gitu. Yang itu mungkin gak terlihat sama suami dan anak-anak. Mereka kan taunya ya mamanya ya masak beres padahal kan mikirinnya itu ya lama. Jadi overthinking ya. Iya benar. Iya, tapi dari situ tuh saya belajar bahwa sebagai mama, sebagai ibu, sebagai wanita kita itu perlu Tuhan. Kita itu perlu hikmat dari Tuhan. Gak mungkin kita bisa mengatur rumah tangga kalau gak dapet hikmat dari Tuhan. Gak mungkin kita bisa mikirin nih semua hal yang ada di rumah tangga kita kalau kita gak ada Tuhan. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri ya adanya itu overthinking ya Ci. Maksudnya mikirin, semua dipikirin, masa depan dipikirin. Yang belum tentu juga kejadian gitu ya, kekhawatiran kita gitu. Makanya perlu untuk menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Berserah sama Tuhan. Percaya deh Tuhan campur tangan karena overthinking kills your happiness. Oh, Ya, yes. asik. It's true. Asik. Jadi membunuh kebahagiaan kita gitu. Kita gak bisa menikmati quality time dengan suami, anak-anak kebanyakan mikir gitu, khawatir gitu. Dan mungkin tipsnya yang bisa dijalani oleh ibu-ibu muda. Yang udah dewasa mah gak usah kali ya ibu-ibu. Mungkin kalau misalnya mikir ya tiap hari mikir, coba tulis aja yang di pikiran kita. Jadi aku meluangkan waktu kalau dulu ya. Jadi kalau buat 1 minggu menu masakan sehari mikir. Senin pagi bekal apa, siang apa, sore apa, Selasa gitu. Jadi nggak usah setiap hari mikir, jadi seminggu sekali aja mikirnya gitu ya. Untuk hal yang lain, keuangan, jadi tulis gitu. Kebutuhan sebulan ini apa, les anak apa segala macam, apa ditulis gitu. Jadi mengurangi beban pikiran supaya nggak konslet ya otak saya gitu. Biar bisa tidur nyenyak ya ibu-ibu ya. Ya mungkin belajar ditulis. Yes. Jadi ada tips praktis ya buat ibu-ibu muda terutama nih dari Sarah nih. Jadi apa-apa ditulis aja supaya nggak kelupaan. Karena kan ada banyak hal yang mesti dikerjakan ya. Dan kalau udah ditulis nanti lama-lama bisa jadi 1 buku dikeluarin. Jadi buku. Ya buku menu nanti jadinya buku menu. Tapi bagus juga betul. Saya juga sering lupa soalnya. Thank you Sarah, tipsnya sangat-sangat bermanfaat tuh. Sekarang kita mau tanya. Ke ibu yang di sebelah saya dulu nih. Ciyun, Nai. Cici kan membesarkan 3 orang anak laki-laki dengan suami yang belum percaya kepada Yesus ya. Nah bagaimana Cici mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan buat anak-anak sampai anak-anak saat ini udah berhasil dan mereka aktif melayani di gereja. Ya, seperti apa Ci? Coba di-share sama kita. Pokoknya sejak dalam kandungan saya sudah doain anak-anak Amin. akan menjadi anak Tuhan. Ya. Yes. Dan saya selalu bawa mereka ke sekolah minggu, ya nggak lupa. Saya juga ibadah walaupun papanya nggak ikut. Sampai suatu saat, pokoknya bapaknya tuh selalu ngajakin keluar setiap hari minggu, itu tantangan. Oh iya. Itu tantangan banget ya. Gimana dong kalau mau ke sekolah minggu nggak bisa kalau hari minggu.
Akhirnya Tuhan kasih hikmat ya. Dulu kan ada cabang ya. Jadi saya sekolah minggu ini hari Sabtu. Oke, sekolah minggu Sabtu. Sabtu. Sedangkan kan Senin sampai Jumat tuh sekolahnya banyak ya. Les-les banyak. Kan sekolahnya di RP biasa ya. Nah, Sabtu kita sekolah mingguin. Jadi minggu kita bisa pergi bareng keluarga lah. Karena papanya juga mungkin mau bersama sama anak-anak ya. Jadi ya pengorbanan lah buat saya. Betul. Dan saya juga harus ibadahnya dulu kan ada jam 6 pagi ya. Jadi saya ibadahnya pagi-pagi jam 6, jam 8 udah pulang gitu, udah sampai rumah gitu. Iya, iya. Gitu. Tidak melawan suami, tetapi mencari cara Betul. untuk memenuhi kebutuhan rohani Ya, buat anak-anak dan buat Cici sendiri ya. Betul, ya. Puji Tuhan sekarang ada live group ya Ci ya. Sekarang ada like grup iya. Nah, artinya walaupun punya suami belum kenal Tuhan, Cici tetap pegang teguh iman Cici Iya sampai dong. hari ini. Iya dong. Betul. Kalau enggak gimana? Benar, benar. Iya. Kan bisa perang dunia. Betul. Dan kita akan doakan terus ya supaya suami Cici sebagai oikos akan dimenangkan ya. Betul, ya. Karena Ciyun juga yakin ya, yakin Yakin. pasti suami akan terima Iya. Yesus ya. Jangan saya aja yang punya oikos. Betul. Cucu saya juga punya oikos. Oh gimana ceritanya tuh? Oikosnya siapa? Nainai. Saya kan panggil Nainai. Iya. Nainai, oikos Nainai siapa? Terus aku tanya, kamu siapa oikosnya? Yeye. Iya, iya. Yeye tuh kungkung. Iya, kakeknya ya. Kakeknya. Wah sama dong. Ya, Nainai siapa? Ya Yeye lah. Ya kita sama-sama doa buat Yeye ya. Iya, betul. Ya, kalau sekeluarga kita mendukung pergumulan dari Nainai, pasti kita akan lihat hasilnya. Bahkan sekarang sudah dikasih tahu kepada seluruh Bethlehemers, semua Bethlehemers akan mendoakan ya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya yakin Puji dan Tuhan percaya, ya. iya. Kalau ada ibu-ibu yang punya pergumulan yang sama, ingat ini, jangan pernah lepaskan iman. Ya. Berdoa terus sampai Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Waktunya Tuhan akan datang ya. Yes. Oke, Naskah, thank you Nainai. Semangat, cayo. Cayo. Keren Cici sebagai single mom yang juga memiliki usaha. Gimana caranya supaya Cici tetap dapat mengatur kehidupan di keluarga, terutama dengan anak-anak dan usaha yang sedang dijalani? Ya Pastor, saya mengucap syukur, puji Tuhan, saya ditinggal suami, saya ada usaha. Ya, puji Tuhan. Jadi saya tinggal meneruskan, tapi di saat-saat, tentu saya memulai dengan, maksudnya saya yang benar-benar saya yang handle semuanya. Saya belajar dan banyak dari awal tuh banyak sekali banyak yang saya nggak tahu dan juga lingkungan saya itu maksudnya supaya saya itu kebanyakan laki-laki. Oh, oke. Kebanyakan laki-laki. Jadi kalau seperti begitu saya sebagai perempuan yang baru terjun ke situ ada rasa canggung iya. Gitu. Pasti iya. Terus ya yang rada-rada sedikit nakal juga ada. Nah di situ saya harus bisa menempatkan diri saya sebagai perempuan ya kan yang sudah ditinggal suami. Saya selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya kekuatan, Tuhan kasih saya hikmat. Supaya saya bisa menyesuaikan. Nah, menyesuaikan dengan lingkungan saya yang baru yang itu ya. Betul. Saya harus berhadapan dengan mereka, supplier saya. Tapi puji Tuhan, semakin hari Tuhan memberikan saya hikmat. Tuhan selalu memberkati saya dengan pemikiran-pemikiran yang bagaimana saya harus bisa berhubungan dengan mereka. Sedangkan mereka kan tidak seiman dengan kita. Ya, kita bersembarangan dengan mereka. Dari situ saya karena berpikir bagaimana caranya. Ya saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Dan ya saya dikasih kemudahan-kemudahan dari Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan sangat baik buat saya. Saya dikasih kemudahan dan terima kasih juga untuk karyawan-karyawan yang sangat-sangat bisa bekerja sama dengan saya.
dengan kita kan merupakan satu tim ya. Yes, yes. Jadi mereka juga sangat mendukung saya gitu. Dalam menjalankan usaha saya itu memang tidak mudah. Karena yang tadi saya bilang lingkungan saya kebanyakan laki-laki. Sedangkan saya tomboy enggak gitu. Tomboy yang cantik, Ci. Tapi sebenarnya mau jadi tomboy ya harus juga kadang-kadang ada di posisi sebegitu di situ. Ya gitulah saya terus belajar dan Tuhan terus kasih saya kekuatan setiap hari. Setiap saat Tuhan terus kasih saya pembelajaran yang baru. Bagaimana saya harus menghadapi mereka karena setiap hari saya berhubungan dengan mereka. Ya. Tapi Tuhan tolong ya. Tuhan selalu Hikmat. tolong saya. Tuhan selalu kasih hikmat dan yang saya sangat mengucap syukur. Tuhan selalu memberikan saya kemudahan itu nomor satu. Amin. Dalam setiap apa yang menjadi masalah, Tuhan selalu kasih saya kemudahan-kemudahan. Saya selalu bilang begini, Tuhan kok baik sama saya ya. Terus balasan saya apa sama Tuhan? Makanya balik lagi kenapa saya tidak mau melayani dia. Itu kan melayani dia bentuk ucapan syukur saya kepada Tuhan. Balasan saya lah sama Tuhan gitu ya istilahnya. Makanya saya ketika diminta menjadi narasumber di sini oleh Pastor Evi, aduh saya bilang bisa nggak ya saya udah sport jantung. Saya bilang Pastor jangan saya nggak mau. Saya bilang, dia bilang kamu bisa. Ya saya juga terus berdoa Tuhan tolong kasih apa yang harus saya sampaikan gitu. Apa yang bisa saya bagikan gitu. Ya, seperti gitu. Itu aja, Cici. Iya, intinya Cici berharapan Tuhan ya. Oh iya sangat mengandalkan Tuhan dan ya itu tadi saya bilang saya bisa melayani dia itu bentuk ucapan syukur saya karena Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Amin. Ya. Kenapa saya tidak mau melayani dia gitu. Iya, betul. Gitu. Sekalipun Tuhan izinkan hal yang paling berat Nah, tetapi iya. Tuhan ada buat menolong Cici ya. Saya pada saat ditinggalkan itu sangat berat. Karena nggak ada tempat untuk ngobrol, tempat untuk ya itu tadi saya udah bilang di rumah ya ngobrol biarpun ada berantem ya udah gitu kan. Namanya suami istri. Sekarang saya semua harus sendiri. Ya saya bertanya aja sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Ya Tuhan tidak memberikan jawaban saat itu juga enggak. Tapi melalui kehidupan saya sehari-hari dia mudahkan saya udah tahu ini Tuhan memudahkan saya itu jawabannya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yes. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Apapun yang dihadapi Tuhan gak pernah ninggalin kita. Tuhan ada buat kita karena apa yang dia izinkan tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Amin. Iya betul. Nah, sekarang pertanyaan terakhir ya buat ibu-ibu yang luar biasa ini. Kalau ibu-ibu bisa bicara pada diri sendiri yang lebih muda nih dulu, yang lebih muda Ansar walaupun masih muda. Atau kepada para moms yang sedang menjalani musim yang paling berat sekarang ini, apa yang mau disampaikan? Oke, dari Sarah aja lagi dulu. Ih nasib jadi paling kecil ya Bapak Ibu duluan. Oke, jadi untuk mama-mama, ibu-ibu gitu ya. Mungkin yang lebih muda dari saya juga. Yang lebih tua mungkin dari Tante Yun sama Cieni ya. Jadi saat kita menghadapi pergumulan, permasalahan, mungkin terasa berat banget. Percaya bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Amin. Dan Dia menyertai kita. Gitu ya. Kita nggak pernah ditinggalkan sendirian gitu. Ada Tuhan yang menyertai kita. Tugas kita cuma percaya sama penyertaan Tuhan. Terus kuatkan hati kita. Tetap semangat dan tetap menabur. Taburkan yang baik untuk keluarga kita. Taburkan firman Tuhan juga untuk anak-anak kita. Taburkan kasih kita, waktu kita yang terbaik buat anak-anak kita. Mungkin ada pesan-pesan sponsor bawa juga anak-anaknya ke Life Kids juga gitu ya. Supaya tertanam dalam Tuhan. Karena ada pengharapan bagi kita
bahwa kalau kita nabur, kita pasti nuai. Dalam firman Tuhan di Mazmur 126 ayat 5 sampai 6 saya bacakan ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Gak masalah capek, gak masalah kelelahan, berat, nangis gitu. Tapi tetap tabur yang baik karena kita pasti akan menuai. Dan tuaiannya di 3 Yohanes 1 ayat 4 berkata, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Jadi kita mau melihat anak-anak kita ya yang masih kecil mungkin sekarang, nanti kita lihat bahwa wah mereka bisa hidup dalam kebenaran. Mungkin Tante Yuyun udah memetik ya, menuai hasil taburannya dulu. Sekarang giliran kita ibu-ibu yang muda ya. Kita mau nabur yang baik dan kita mau lihat tuaiannya itu adalah anak-anak kita yang hidup dalam kebenaran. Amin. Dan satu lagi mungkin ya Pastor, kita nggak sendirian, ada Tuhan. Juga ada komunitas ya. Perlunya masuk live. Jadi anak saya yang kedua tuh karena saya udah di sini. Itu diasuh sama oma-oma banyak banget gitu karena live saya live oma-oma ya, banyak omanya, banyak tantenya gitu dari 3 tahun di bawah live gitu. Dan puji Tuhan itu yang menguatkan kita juga ya. Amin, amin, amin. Thank you Sar. Lengkap tuh sampai ke live group. Iya, Yes. betul. Bagaimana live kids Cieni? ya. Live kids. Nanti kita nyanyi ya. Bulan komunitas. Gimana Cieni? Apa yang mau dikatakan kepada diri Cieni masih muda dan kepada para moms yang ada di sini? Setiap kita pasti banyak pergumulan, punya masalahnya masing-masing. Kalau saya biasanya karena saya nggak ada teman untuk ngobrol, karena saya sendiri di rumah. Dan mungkin kalau mau ngobrol sama teman terbatas ya. Saya biasanya masuk kamar, saya menangis, minta pertolongan Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Ya nangis kan bentuk saya udah ngobrol sama Tuhan, udah curhat, ya udah plong gitu rasanya ketika keluar dari kamar. Jadi pada saat menangis itu saya apa yang menjadi ganjalan saya, apa masalah apapun itu rasanya kok Tuhan deket banget sama saya pada saat itu. Dan ketika juga kalau saya cerita sama anak saya laki 2. Dua-dua namanya anak laki ya, yang satu jauh, satu masih di rumah. Berbeda mereka anak laki ya, kadang ya mereka jawab seadanya gitu, beda yang perempuan. Makanya saya minta banyak ngobrol sama Tuhan dan setelah itu saya merasa plong dan pesan saya mungkin kita punya pergumulan, kita hanya berharap sama Tuhan, minta jawabannya Tuhan dan mengandalkan Dia terutama. Tuhan kita tidak tidur. Amin. Tuhan tahu setiap tetesan air mata yang keluar dari mata kita itu diperhitungkan setiap tetes air mata kita. Amin, amin. Dan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Bahkan dikatakan Tuhan mengerti tetesan air Iya, mata kita ya. betul, sangat itu. Tuhan Bahasa air mengerti. mata itu membersihkan hati ya Ci ya. Iya. Puji Tuhan. Thank you Cici. Sama-sama pasti. Luar biasa. Gimana Nainai? Nainai mau ngomong apa nih waktu Nainai masih muda? Sama para ibu-ibu yang lebih muda juga nih. Oke, aku mau ngomong ini ya, time's up loh, udah mau habis tuh. Time-nya udah mau habis. Buat Nainai dikasih waktunya. Saya ayo. cuma mau kasih tahu ya, bagi anak-anak cewek yang masih belum punya pasangan, carilah yang seiman, yang dari Tuhan ya. Ini banyak anak muda nih ya. Dengar ya. Jangan sembarangan ya. Tanya Tuhan apakah benar ini jodoh saya. Iya. Ya. Jangan seperti ini Nainai. Nah ini udah terlanjur ya. Jangan sampai cucu kalian nanti tanya kenapa oma opa nggak seiman tapi kok bisa menikah. Nah mateng dah. Ya karena saya ditanya gitu sama cucu saya gitu loh. Kenapa Nainai mau sama Yeye, kan Yeye belum kenal Tuhan. Iya. Ya udah jangan ikutin Nainai dah. Speechless sih. Ya udah, tapi saya udah terlanjur begini, saya hanya berdoa kepada Tuhan suatu saat dia pasti ya ditangkap sama Tuhan. Amin. Ya, Oke. Amin, Oke, amin. terima kasih. Jadi ntar Yeye jadi Paulus ya. Yes. Tangkap sama Tuhan. Amin.
Haleluya, luar biasa ya. Bethlehemers diberkati. Karena cuma sekedar teori nggak akan jadi lebih bermanfaat. Sebelum kita menyaksikan ada begitu banyak fakta kehidupan yang kita alami. Tapi satu hal saya mau katakan sekali lagi di akhir dari talk show kita ini. Ibu sudah bekerja keras. Ibu, engkau sudah memberi banyak. Sebagian besar tanpa tepuk tangan, tanpa sorotan, tanpa banyak yang melihat. Tapi Tuhan melihat. Setiap doa yang ibu naikkan diam-diam. Setiap keputusan kecil yang ibu buat karena kasih. Setiap hari yang ibu jalani meski lelah. Dia, Bapak kita melihat semuanya. Dan dia menghargainya. Ibu, engkau tidak perlu harus jadi sempurna setiap saat. Ibu tidak perlu punya semua jawaban. Ibu hanya perlu ingat satu hal ini. Bahwa engkau adalah anak perempuannya Bapa di surga. Dan dia tidak akan membiarkan engkau berjalan sendirian. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendukung buat setiap para ibu di tempat ini. Mereka yang punya pergumulan, mereka yang punya tantangan di dalam musimnya masing-masing. Mari datang kepada Tuhan. Saya mengundang Pastor Arif sebagai gembala sidang kita akan berdoa untuk kita semua. Bapak-bapak, dukunglah para istrimu. Anak-anak, dukunglah mama-mamamu. Engkau tidak pernah tahu apa yang mereka hadapi. Bapak Ibu boleh tepuk tangan buat Pastor Yanti, buat ibu-ibu yang sudah jadi inspirasi buat kita semua. Saya atas nama anak-anak dan saya juga atas nama suami-suami. Saya atas nama bapak-bapak mau mengucapkan terima kasih kepada emak-emak, kepada ibu-ibu, kepada para istri yang sudah berkorban sedemikian rupa. Yang seringkali Pastor Yanti bilang gak dikasih tepuk tangan. Dan mereka juga gak mengharapkan itu sebetulnya. Tapi gak berkelebihan kalau pada siang hari ini. Boleh gak cuma yang mak-mak, cuman yang mama-mama, cuman yang ibu-ibu saja yang berdiri. Sementara yang bapak-bapak, yang anak-anak yang belum menikah boleh duduk sebentar aja. Cuman yang ibu-ibu, cuman yang mama, cuman yang istri yang berdiri. Ya, kalau ada bapak-bapak yang berdiri nggak apa-apa, tetap berdiri aja juga. Jadi ibu-ibu, nah, bapak-bapak silakan duduk sebentar aja. Mari kita lihat, inilah pahlawan yang luar biasa. Thank you. Terima kasih. Terima kasih buat pengorbanannya. Terima kasih buat air matanya yang gak pernah kelihatan. Terima kasih buat jerih lelahnya. Kadang-kadang tulang pada ngerentek. Tapi suami males pijitin. Semua pengorbanan yang kalian lakukan. Mungkin gak terlalu dihargai oleh siapapun yang ada sekelilingnya. Tapi ketahuilah Tuhan melihat dan Tuhan mengerti. Apa yang kita tabur, apa yang ibu-ibu tabur, apa yang saudari taburkan buat anak, buat suami. Percaya waktu itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus dengan sungguh hati, sesuai dengan firman Tuhan. Gak ada yang sia-sia. Bapak-bapak dan juga anak-anak yang duduk, boleh gak kasih tepuk tangan buat mereka sekali lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih dan kita akan doakan mereka bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat hari Ibu pada hari ini yang boleh kami rayakan bersama-sama dalam kesederhanaan. Dan kami bisa mendengar bagaimana pengorbanan, bagaimana kelelahan, bagaimana beban berat yang para ibu sudah tanggung. Dan seringkali gak dimengerti, seringkali gak disadari juga. Karena banyak di antara kami bapak-bapak mungkin anak-anak yang take it for granted. Sehingga kami gak lagi menghargai karena sudah jadi hal yang biasa. Namun pada hari ini kami diingatkan bahwa mama kami, ibu kami, orang tua kami ini, istri kami sangat berharga. Dan kami menghargai mereka, kami mencintai mereka.
Kami mengasihi mereka. Dan kami mau berdoa buat mereka khusus pada hari ini. Berikanlah damai sejahtera buat mereka. Berikan kekuatan, kesehatan buat mereka. Untuk mereka tetap bisa berjuang di tengah-tengah semua kesulitan mereka. Semua kebingungan mereka bahkan. Semua kelelahan mereka. Kekuatan Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Hari ini sampai dengan seterusnya Bapak. Para ibu, para istri menjadi penolong yang kuat buat para suami. Dan juga para mama menjadi penopang yang kuat buat anak-anak. Untuk mereka bisa berkarya dengan luar biasa. Karena menjadi pendoa-pendoa yang diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan biar setiap keluarga yang ada pada hari ini di GSJ Sidang Jemaat Allah Bethlehem. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu turun di atas mereka. Dan kekuatan Tuhan turun di atas mereka. Berkat-Mu turun di atas Ciyuyun. Berkat-Mu turun di atas Yeni. Berkat-Mu turun juga di atas Sarah. Dan juga terlebih di atas Pastor Yanti yang sudah menjadi berkat buat kami semua. Berkat-Mu ada di atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berterima kasih. Dan semua yang diberkati sama-sama katakan, amin.